Assalamualaikum anak-anak, bahasan materi tentang perbandingan itu sudah selesai. Jadi hari ini kita hanya membahas soal-soal yang sudah Ibu berikan di GCR ya. Kita lihat di sini, kelereng Budi dibanding kelereng Huda 5:3. Jika jumlah semua kelereng mereka 192 butir, berapa jumlah kelereng mereka masing-masing? Budi banding Huda. Nah, itu perbandingannya itu 5:3. Nah, kita akan mencari kelereng Budi. Nah, kita lihat di sini ya, Budi itu pembandingnya 5. Berarti kita tulis 5 dibagi dengan, nah ini pembaginya itu tergantung dari soalnya. Soalnya itu yang diketahui jumlah semua kelereng mereka. Berarti perbandingannya pun kita jumlahkan. Perbandingannya itu 5:3. Berarti 5 ditambah dengan 3 dikali dengan jumlah kelerengnya tadi 192. Jadi 5 dibagi 8 dikali 192 itu hasilnya 120 kelereng ya. Nah, jadi jumlah kelereng Budi 120. Nah, sekarang yang Huda juga sama caranya. Nah, tinggal kita lihat di sini perbandingannya itu Huda yang 3. Berarti 3 kita bagi dengan, nah tadi 8 ya, karena yang diketahuinya jumlah ya. Berarti 3 dibagi 8 dikali dengan 192, hasilnya 72 kelereng. Boleh tidak untuk mencari kelereng Huda kita gunakan kelereng yang Budi? Boleh ya. Nah, Huda tadi 3 tetap. Nah, kalau akan kita gunakan kelereng yang Budi yang 120, berarti pembandingnya harus kita gunakan yang Budi, yaitu yang 5. Berarti 3 dibagi 5 dikali 192, hasilnya 72. Nah, sekarang boleh tidak kita gunakan kelereng keseluruhan dikurangi Budi? Boleh ya. Jadi yang Huda boleh juga kita gunakan Huda. Kita lihat di sini jumlah kelereng keseluruhan itu 192. Berarti 192 kita kurangi dengan 120, hasilnya 72, sama saja. Bisa ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Perbandingan uang Sita dan Tina itu 2:5. Jadi Sita banding Tina itu 2:5. Sedangkan perbandingan uang Tina dan Uli 3:4. Jadi Tina ini sudah ada Tinanya, tinggal kita bandingkan dengan Uli. Ya, Tinanya itu 3:4 Ulinya. Jika jumlah uang mereka bertiga 164.000, berapa jumlah uang Sita dan Uli? Jadi uang Sita dan Uli berapa ya di sini? Kita lihat di sini ya. Caranya kita cari KPK dari dua bilangan yang sudah diketahui di sini pembandingnya, yaitu yang Tina. Ya, berarti kita cari KPK dari 5 dan 3. Berapa KPK-nya? 15, kan? Nah, 5 ini supaya jadi 15 tadi dikalikan dengan 3. Ya. Nah, 3 ini supaya jadi 15 itu dikalikan dengan 5. Nah, tinggal kita samakan. Lihat di sini 2 ya, ada 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya 6. Berarti 6 kita simpan di sini. Nah, sekarang di sini ada 4 kita kalikan dengan 5, hasilnya 20. Berarti 20 kita simpan di sini. Artinya perbandingan uang Sita, Tina dan Uli itu 6:15:20. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah uang Sita dan Uli. Nah, uang Sita dan Uli tinggal dijumlahkan Sita dan Uli. Tadi Sita itu 6, Uli 20. Berarti 6 ditambah 20. Berapa 6 tambah 20? 26. Dibagi. Nah, yang diketahuinya jumlah uang ketiganya. Berarti perbandingannya pun kita tambahkan, yaitu 6 ditambah 15 ditambah dengan 20. 6 tambah 15 tambah 20 hasilnya 41. Dikalikan dengan jumlah uang mereka, yaitu 164.000.
itu sama dengan 104.000. Bisa ya anak-anak? Nah, bagaimana kalau misalnya berapa jumlah uang sita? Jadi uang sita saja misalnya. Boleh, sita. Sita itu yang 15 ya. Bentar. Sita itu yang 6 ya, yang 6 sita itu. Berarti 6 per tetap 41 ya. Karena yang diketahui jumlah uang bertiga. Jadi 6 dibagi 41 dikali 164.000. Nah, ini uang sita. Bisa ya? Kalau yang ditanyakan berapa jumlah uang Tina dan Uli? Tina ditambah Uli. Nah, berarti perbandingannya juga kita tambahkan antara Tina dan Uli. Tinanya 15, Ulinya 20. 15 tambah 20 hasilnya 35 dibagi dengan 41 dikali 164.000. Jadi tergantung dari soalnya apa yang ditanyakan ya. Tinggal kita tambah-tambahkan saja perbandingannya sesuai dengan soal yang diketahui. Sekarang contoh yang nomor 3 di sini, lihat. Jarak kota Solo dan Semarang 160 km dan di suatu peta jarak keduanya 56 cm. Berapa skala yang digunakan? Skala, masih ingat skala rumusnya apa? Skala itu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi tinggal kita bandingkan. Jarak pada peta 5,6. Nah, dibanding dengan jarak sebenarnya 140 km. Lihat, ini cm, yang ini kilometer. Berarti yang kilometer kita rubah dulu ke dalam cm. 1 km itu 100.000 cm. 100.000 itu nolnya ada 4 ya. Berarti tinggal ditambahin nolnya 4. Jadi 140 tambah nolnya 4, 1 km itu 100.000. 100.000 itu nolnya 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 14 juta ya. Jadi 5,6 banding 14 juta. Nah, kita sederhanakan, dua-duanya kita bagi dengan 5,6 ya. Nah, ini jadi 1 banding 2.500.000. Nah, jadi perbandingannya itu 1 banding 2.500.000. Bisa ya? Nah, sekarang jarak kota A dan B di suatu peta adalah 5 cm. Jika skala peta 1 banding 1.200.000, hitung jarak kota A dan B sebenarnya. Masih ingat jarak sebenarnya? Rumusnya apa jarak sebenarnya? Yaitu skala jarak pada peta dibagi dengan skala ya. Jarak pada peta itu 5. Skalanya itu 1 banding 1.200.000. Kalau ada bagi-bagi lagi gimana caranya? Kita buat jadi kali, terus pecahan yang kedua tinggal kita balik ya. Jadi 1.200.000 dibagi dengan 1. Nah, 1.200.000 dibagi 1 tetap tidak berubah, 1.200.000. Tinggal dikalikan 5, hasilnya 6 juta. 6 juta apa satuannya? Sentimeter. Nah, ini tinggal kita buat ke dalam kilometer. Tadi 1 kilometer itu 100.000 cm. Ya, 100.000 nolnya 5, tinggal dihilangin nolnya 5 ya. Jadi hasilnya 60 kilometer. Bisa ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya diketahui jarak dua kota adalah 180 km. Berapa jarak kedua kota jika digambar pada peta? Nah, jarak peta apa rumusnya? Jarak peta rumusnya jarak sebenarnya dikali dengan skala. Nah, ini jarak sebenarnya seperti tadi, yang kilometer ini kita rubah dalam cm ya. Tinggal nambah 100.000, tadi 1 kilo 100.000 cm ya, tinggal nambahin nolnya
ya. Jadi 180 tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 18 juta dikali dengan skalanya itu 1:3 juta. Nah, tinggal kita bagi ya. Ini coret, ini ada 6, ini juga sama ada 6. Tinggal 18 dikali dengan 1 hasilnya 18 dibagi dengan 3 hasilnya 6 cm. Bisa ya anak-anak? Ada yang ditanyakan tentang skala, nanti kalian tinggal ditanyakan di grup Telegram kalau ada yang belum mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum.